Ramai terkejut melihat Proton dan Pro 2 di luar negara. Bahkan kereta Proton pun sampai ke Jordan. Sampaikan ada warga UK buat koleksi kereta Proton. Bahkan Pro 2 Beza dijadikan kereta polis di Papua New Guinea. Serius, ini terlalu gila. Proton dan Pro 2 adalah dua syarikat pengeluar kereta di Malaysia yang mendominasi pasaran kereta di Malaysia, yaitu sebanyak 60%. Bermakna dari 10 kereta di jalan raya, pasti 6 daripadanya adalah Proton dan Pro 2. Sungguh hebat negara Malaysia, produk tempatan diterima baik warga tempatan sendiri. Di luar negara pula, Proton dan Pro 2 telah menembusi pasaran antarabangsa dan diekspor ke pelbagai negara, seperti United Kingdom, Australia, Thailand, Singapura, Indonesia, dan Brunei, sekaligus membawa nama Proton dan Pro 2 tetap dikenali sebagai jenama dari Malaysia. Baik, di video kali ini kita akan saksikan gelagat dan respon warga luar, terutama warga Indonesia, yang melihat mahupun yang memiliki kendaraan Proton dan juga Pro 2. Sebelum itu, korang boleh support dengan cara tekan subscribe, like, dan tinggalkan komen yang baik-baik. Tanpa buang masa, mari kita sama-sama saksikan. Let's go! Negara kita Indonesia sudah semakin jauh tertinggal dari negara tetangga Malaysia, di mana Malaysia sudah memiliki kendaraan nasional bernama Proton. Sementara kita belum. Proton adalah produsen mobil kebanggaan milik masyarakat Malaysia. Jika kita berkunjung ke sana, akan sangat banyak kita jumpai mobil Proton di mana-mana. Hal ini dikarenakan pemerintah mereka yang sangat niat melibatkan Proton dalam setiap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nasionalisme. Contohnya seperti ada balapan Proton, modifikasi Proton, sehingga menimbulkan ikatan emosional dan rasa kebanggaan tersendiri di antara masyarakat Malaysia terhadap produk lokal mereka. Padahal Indonesia sendiri itu memiliki sumber daya alam yang bisa dibilang luar biasa ya. Namun produksi kendaraan nasional kita itu masih sangat minim, bahkan kalah dengan produkan luar negeri kayak produkan Jepang. Bahkan ada yang bilang kalau tipikal orang Indonesia itu melihat kualitas produk luar negeri jauh lebih memiliki kualitas dari produk lokal. Benar gitu nggak ya? Guys, gue mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Tuh. Kalian lihat bentuknya. Ini mobil apa? Pasti harusnya kan kalian nggak asing kan? Lihat bodinya. Nah, ini tuh brand paling laku guys di negeri jiran ini guys. Ini nama brandnya tuh Pro 2. Jadi dia ada bikin yang model Avanza Xenia kayak gini. Terus gitu ada yang model Rasterios, namanya Arus. Yang ini gue lupa namanya apa. Coba kita intip dulu ke belakang. Ini namanya, wah nggak kelihatan guys, masih dari sebelah sana. Terus dia ada yang kayak Agia Ayla, namanya Axia. Ada lagi yang model Sirion, dia namanya Myvi. Terus dia ada yang model Innova juga guys. Tuh, ini namanya apa tuh? Alza guys. Jadi ini bukan Avanza, bukan Xenia, tapi ini Alza. Terus dia masih banyak model-model lain yang dia contoh brand-brand yang udah ada. Nanti pas siangan kan gue pindah ke Kuala Lumpur nih. Ntar gue kasih lihat kalian deh mobil-mobil brand Pro 2 ini. Sayang banget dia nggak masuk ke Indonesia. Padahal tuh mobilnya menurut gue nyaman dan kedap. Kemarin gue udah naik satu SUV merek Proton. Wah itu nyaman banget guys. Dalamnya mirip GLE 450. Ntar kalau misalnya kita naik Grab dapat mobil itu lagi, nanti gue kasih lihat kalian guys. Oke? Thank you. Oke geng, jadi kali ini gua baru dapet nih geng, mobil Proton Gen 2 tahun 2010. Nah, jadi mobil ini nih adalah mobil produk Malaysia geng. Dan ya, gua dapet mobil ini di harga yang cukup terjangkau geng. Wah gila sih, dengan harga segitu gue dapat mobil ini. Aduh gila, cakep banget geng. Tampilan depannya, belakangnya sangar banget. Berhubung gue baru dapat mobil ini, jadi gue memutuskan untuk mencuci mobilnya terlebih dahulu biar kelihatan lebih kinclong geng. Oke, jadi kita tanpa berlama-lama langsung cus aja geng ke tempat cuci mobilnya. Oke guys, jadi setelah gue nyuci si bonbon, akhirnya si bonbon bersih. Dan ini tempatnya
di BWD Cahya Mobil yang berada di Kaligandu guys. So far so good untuk pengerjaannya, dengan harga 40.000 si bonbon gua ini bersih lagi guys. Kalau di negara kita itu kita tahu ada Calya Sigra yang menjadi kakak dari Toyota Agya dan Daihatsu Ayla. Kalau di Malaysia kita kenal dengan Pro 2 Beza. Yes, bener. Agya Ayla di sini tetap ada dengan Pro 2 Axia namanya. Nah, ini adalah Pro 2 Beza yang sebenarnya mobil ini tuh mirip kayak Calya Sigra kali ya. Mobil yang banyak dipakai oleh ojol untuk ngangkut penumpang terutama di Malaysia ya. Tapi karena di Malaysia ini lebih famous mobil sedan, makanya dibuatkan versi panjangnya dari Toyota Agya, yaitu versi sedannya yang hanya 2 baris, bukan seperti Sigra yang 3 baris dan seperti wagon di belakang. Oke, depannya mobil ini tuh masih full halogen ya. Secara tampilan dia mirip banget sama adeknya ya, yang Axia. Pun gua rasa nggak ada desain yang bener-bener mirip banget sama Calya di sini ya. Dia punya desain original sendiri, bahkan sampai ke dashboardnya juga. Bagian belakangnya seperti ini. Ini bener-bener kayak bantet banget deh belakangnya. Gue kurang tahu untuk kapasitas bagasinya, tapi menurut gua kalau ngelihat penjualannya banyak banget sampai mobil ini bener-bener common banget di Malaysia, sepertinya mobil ini lumayan favorit dibandingkan lawannya yang dari satu negaranya juga, yaitu Proton. Bayangin nih, ini ada Myvi, ini di sini ada Beza, terus di situ ada Axia, terus di situ masih ada Beza, dan di situ baru ada lawannya tuh Proton. Adakah teman-teman yang udah ngerasain naik Pro 2 Beza ini? Coba kalian komen-komen gimana rasanya. Apakah Pro 2 Beza ini secara fitur dan kenyamanan lebih baik daripada mobil yang kita dapetin di Indonesia, yaitu Calya Sigra? Coba kalian komen. Kurang lebih itu aja, semoga membantu. Dadah. Kenapa nggak banyak yang ngelirik mobil ini? Jadi selama di Malaysia, gue sehari-hari pakai mobil Proton Gen 2. Yang bikin gue punya kesimpulan kalau mobil ini underrated banget. Padahal mobil ini bagus. Gue cek harganya di Indonesia under 50 juta. Padahal secara bentuk mobilnya keren. Mesin 1600 Kempro yang irit bertenaga walaupun RPM-nya termasuk tinggi. Udah disc brake depan belakang, nyaman dibawa jalan pelan ataupun ngebut. Interiornya menurut gue cukup bagus. Walaupun cuma punya satu cup holder di penumpang depan, tapi punya space penyimpanan yang cukup banyak. Mobil ini kita pakai buat operasional, buat warawiri sekalian bawa segala macam barang. Kita bisa lipat bangku belakangnya yang bikin mobil ini punya space belakang gede banget buat bawa barang. Teman-teman ada pengalaman pakai Proton atau kepikiran beli Proton nggak? Atau pengen kita bahas mobil lain lagi? Tulis dong di komen. Kira-kira kita bahas lebih dalam lagi nggak nih Proton Gen 2 ini? Gue suka sharing masalah otomotif, jadi jangan lupa follow untuk info otomotif lainnya. Behind me is just a few of the Protons in my Proton collection. Yeah, I'm that Proton guy that's got a Proton addiction. And as you can see, there's 3 totally different beasts. Why are they out today? Well, they're all going for MOT tests. 2 of them have been off the road for about a year. That is the Impian and the Satria. And this is a special car. As you can see, it's my Proton Black Knight. I booked them in to do an MOT test on one day, just so I know it's done and I've got something to work towards. A full video is coming to the channel very soon, but what will you see? Well, you'll see my 1989 Proton Saga Black Knight edition. You'll see this, which is my Proton Impian. It's a 1.6 GLS, and you'll also see this, which is the latest project on the channel, which is my 1.5 Proton Satria LXI. If you like what you see, if you're a fan of your Protons, or you just like to see crazy people doing crazy things with some naff old cars, don't forget to like and subscribe. Comment down below, which of the 3 are you going to be taking home? Satria, hot hatch, fun, family saloon, or something that's just a bit special? Don't forget to like and subscribe, and find us on YouTube as well. John Cooten Cars, all one word. Bang, dekat Jordan ada tak kereta jenama Malaysia? Okey, bagus soalan ni. Kebetulan hari tu saya ada sewa kereta dan terkejut juga kami dapat kereta jenama Malaysia. Dah lah jenama kebangsaan negara kita waktu. Jom saya tunjuk kereta jenama Malaysia yang ada di Jordan ni. Tada, kereta jenama Proton Saga yang telah mendarat di Jordan. Saya pun macam terkejut jugalah kan. Takkanlah kereta Malaysia nak ada kan. Korang tengok number plate dia macam pelik sikit lah. Lepas tu ada tulis Jordan. Dan kereta ni kami sewa murah je. Tapi tak ada murah sangat, standard lah harga. Dan korang tengok kat tingkap je ada bertulis macam-macam. Ganggu gila lah tak nak bawa. Tapi tak adalah ganggu sangat kan. Ok, tengok bahagian depan. Wow, Proton Saga. Bangga jugalah ada kat Jordan. Ingat ke kereta ni kereta biasa-biasa je. Bukan biasa-biasa bos, Jordan ni bos.
Malaysia punya supercar, apa kabar Indonesia? SMK mana SMK-nya? Gak kunjung datang mobil buatan Indonesia. Alhasil, tetangga serumpun kita sudah buat supercar 6400 cc V8. Nama mobilnya adalah Bufori CS8. Mereka mengklaim bahwa ini adalah interpretasi mirip dengan Aston Martin. Bodinya menggunakan karbon Kevlar, bukan karbon dioksida. Mesinnya bertenaga 810 horsepower. Torsinya 973 Nm. Gila bener. 0 sampai 100 km cuma 3 detik aja. Ya kita sih nggak muluk-muluk lah ya. Kalau nggak usah supercar lah, nggak usah supercar, city car dulu ya, city car. Komen dong kalau kalian punya komentar. We bought me a Malaysian car and today after a few months of waiting it's finally ready to pick up. I can't wait. I'm super excited to Myvi, the Malaysian car, costed us about like $12,000. And if you ask me, does it worth it? Well, probably not. Vehicle costs in Malaysia is basically high because of the tax amount. All cars are pretty much cost more than they really worth. So one of the benefits of this car is that you can sell it pretty much fast because it's very popular. People love this car, trust it. And also the other benefit of this car is that it's very cheap to maintain. It's very easy to drive this car to home. So far I'm really happy. It's super easy to park it in parkings. And I can't wait to do a lot of adventure with this car. Oke, buat kawan-kawanku yang belum pernah ke Malaysia, saya akan tunjuk Alasan orang Malaysia mempunyai kereta dari 1 sampai 3. Oh, seperti ini kalau di Malaysia ya. Biasanya laki-laki suami istri itu punya satu kereta. Macam contoh ini punya suami, nah ini punya istri. Terus di sini kereta besar macam ini biasanya di sini dipanggil peti sejuk ya. Karena ini banyak isinya kawan. Dan ini dikhususkan untuk jalan. Pergi jalan-jalan satu keluarga. Kalau hari-harinya biasanya bawa satu-satu kawan. Ini keretanya. Setiap rumah itu minimal punya 1, 2, sampai 3. Bahkan sampai 4 kalau ada anaknya macam itu. Nah ini 1, 2, 3 ini hanya rumahnya isi 2 orang saja kawan. Apalagi sampai 3, 4 pasti tidak muat. Itulah kelebihan rakyat Malaysia mempunyai kereta. Oke. Nah ini gue baru ketemu sama temen gue sama-sama dari Indonesia. Kita berdua sama-sama pakai Satria nih. Gue mau tahu nih alasan dia kenapa ambil Satria. Nah ini temen gue nih, dia namanya Zaki. Gimana? Gue ngambil Satria karena pajaknya pertama murah. Terus? 1 juta lah per tahun. Oke. Terus spare part banyak sih karena mobil lokal kan. Iya betul. Dan cc kecil hemat sih, walaupun gak hemat ya. Oh ini 1.3 ya? Iya 1.3. Tapi convert GTI. Ya, ini original. Aduh, ini lain cerita ini. Nah jadi alasan gue juga kurang lebih sama. Kenapa gue ngambil Satria pada awalnya karena emang mobilnya yang pertama harganya terjangkau. Kedua spare partnya murah, road tax-nya, insurance-nya juga murah, masih terjangkau semua lah gitu. Jadi nggak pusing kalau ngerawat ini. Dan ini juga nggak ada di Indo ya. Nggak ada di Indo. Gen 1 ini nggak ada di Indo. Jadi kayak kita ngerasain punya mobil yang emang nggak bakal kita bisa cobain di Indo gitu. Ya, oke deh. Thank you. Yuk, aman.
Jadi, begitulah tadi reaksi warga Indonesia dan dari orang luar negara yang melihat kereta jenama Malaysia di jalan raya dan respon ketika memiliki jenama Malaysia. Warga negara Malaysia pasti gembira dengan berita ini. Kereta jenama Malaysia jadi kebanggaan rakyat Malaysia, bahkan diterima di negara-negara luar. Kejayaan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ianya memerlukan daya fikir ke depan, waktu yang panjang, dan saling bekerja sama. Kesimpulannya, Proton Holdings dan Pro2 diterima di Malaysia kerana kedua-duanya menawarkan kenderaan yang sesuai dengan keperluan rakyat. Proton menarik perhatian pengguna melalui reka bentuk moden, teknologi yang semakin maju, dan identiti sebagai kereta nasional. Manakala Pro2 digemari kerana harga mampu milik, penjimatan minyak, dan kos penyelenggaraan rendah. Gabungan faktor practicality, keselesaan, dan nilai sentimental ini menjadikan kedua-duanya pilihan utama rakyat Malaysia. Tahniah Malaysia! Jadi mungkin itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye-bye.